Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, coba kalian lihat nih. Di laut ini sangat asri ya, tidak ada sampah, betul? Nah, sekarang laut kita seperti ini, penuh dengan sampah. Ini dinamakan pencemaran lingkungan. Nah, untuk lebih lanjut tentang pencemaran, let's check it out. Seperti yang kalian lihat ini yaitu sungai. Sungai dahulu bersih, tidak ada sampah, dan sekarang banyak sampah seperti gambar di sebelahnya. Nah, pencemaran itu merupakan masuknya suatu zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Pencemaran air dapat disebabkan beberapa hal, seperti sampah atau limbah rumah tangga, kayak air deterjen, sampah dari makanan, mau makanan kering bungkusnya, ataupun makanan-makanan yang bersisa, itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Juga ada sampah atau limbah industri dari pabrik, sisa-sisa pupuk atau pestisida dari daerah pertanian, ataupun limbah kotoran ternak. Pencemaran air banyak sekali merugikan kita karena air merupakan kebutuhan pokok dari manusia. Contoh nih, jika air di laut tercemar, maka ikan-ikan akan mati dan nelayan tidak bisa mencari nafkah. Juga jika terjadi hujan, sungai tercemar oleh sampah, maka akan terjadi banjir. Nah, selain itu kita juga akan sulit mendapatkan air yang bersih. Jika air kotor, itu bahaya bagi kita. Tidak bisa digunakan untuk mandi, minum, mencuci pakaian, ataupun mencuci alat masak. Nah, jika diminum akan menyebabkan penyakit loh, yaitu penyakit diare dan muntaber. Jika air kotor digunakan untuk mandi, kita juga akan mendapatkan penyakit, yaitu penyakit kulit seperti kudis dan gatal-gatal. Nah, sekarang kita akan beralih ke pencemaran udara. Coba kalian lihat, asri bukan pada udara di dua gambar ini? Udara yang segar kini terasa kering dan kotor, ya kan? Nah, pencemaran udara adalah masuknya zat-zat atau bahan-bahan lain ke dalam udara. Hal ini menyebabkan turunnya kualitas udara dan dapat membahayakan manusia. Contohnya seperti asap rokok, asap dari kebakaran hutan atau pembakaran hutan, asap kegiatan gunung berapi, asap kegiatan rumah, asap pembakaran sampah, dan asap kendaraan bermotor. Nah, itu semua yang menyebabkan pencemaran udara. Dampak dari pencemaran udara yaitu dapat terjadinya penyakit pernapasan seperti ISPA, yaitu infeksi saluran pernapasan akut, asma, bronkitis, dan juga TBC. Juga menimbulkan penyakit mata. Mata kita bisa memerah ya, lalu kita bisa sakit mata. Juga mengganggu pertumbuhan tanaman dan menjadi rawan penyakit, juga mengganggu proses fotosintesis. Pencemaran tanah sangat membahayakan makhluk hidup. Kenapa? Karena kehidupan di bumi sangat bergantung pada tanah. Tumbuhan memperoleh air dan mineral dari tanah. Makanan yang kita makan dan hewan bergantung pada tumbuhan yang didapat dari tanah. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan melestarikan tanah. Pencemaran tanah banyak diakibatkan oleh kegiatan manusia loh. Contohnya seperti
sampah plastik, sampah bekas makanan, bekas minuman, botolnya, airnya, juga limbah cair berupa tinja, deterjen, oli, cat, juga limbah industri, dan lain sebagainya. Akibat dari pencemaran tanah seperti timbunan sampah yang menutupi permukaan tanah akan mengeluarkan lindi atau air sampah yang bau. Lindi yang meresap ke dalam tanah menyebabkan keracunan pada tanah. Akibatnya tanah tersebut tidak bisa ditanami. Lalu ada sampah anorganik yang menyebabkan lapisan tanah tidak bisa ditembus akar tanaman sehingga peresapan air dan mineral yang berfungsi menyuburkan tanah terhambat dan bisa menyebabkan mati pada tumbuhannya. Ada juga limbah cair rumah tangga dan limbah padat industri yang mengakibatkan tanah tidak menjadi subur dan lain sebagainya. Nah, sekian penjelasan tentang pencemaran lingkungan. Semangat terus belajar dari rumahnya ya. Dadah.